السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله. Mewasil darsana, kita lanjutkan pelajaran kita dalam sirah An-Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam muqaddimah bahwasanya beliau rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwa sejarah dan kisah-kisah para anbiya itu merupakan tentara Allah, sebagaimana disebutkan oleh ba'd as-salaf, al-qasasu junudullah. Bahwa kisah-kisah itu merupakan tentara Allah. Tentunya maknanya adalah bisa mendukung dan menegaskan kebenaran. Dan sejarah disaksikan oleh banyak pihak, sehingga nggak bisa dipungkiri. Ketika kita bertanya tentang sejarah kepada mereka orang-orang kafir sekalipun, mereka akan tahu dan mereka akan punya bukti-bukti sejarah itu terjadi. Apakah pernah diutus Nabi Yusuf? Mereka berkata, iya, ada Nabi yang bernama Yosef. Apakah pernah kalian dengar Nabi Ibrahim? Mereka akan menjawab, iya, kami kenal Nabi yang bernama Abraham. Kita ingatkan tentang Nabi Daud, mereka kenal. Kami sebut dengan David. Dan seterusnya dan seterusnya. Artinya, barakallahu fiikum, apa yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, dari kisah para anbiya, itu bisa sebagai hujjah alaihim. Hujjah yang membantah mereka kaum kufar yang mereka secara sadar berdusta dalam sejarah-sejarah mereka. Yang kemudian dikisahkan sejarah yang lurus, maka hati kecil mereka akan berkata, iya, memang sesungguhnya seperti itu kebenarannya. Barakallahu fikum. Disinggung yang pertama adalah dari kisah pertama Adam alaihissalam diciptakan. Kemudian dikisahkan bagaimana iblis yang hasad dan dengki kepada Adam. Dan kemudian iblis berupaya untuk menipu Adam alaihissalam. Sampai kemudian terjadilah apa yang terjadi dengan kehendak Allah, dengan takdirnya, dengan hikmahnya. Nabi Adam melanggar perintah Allah dengan godaan syaitan dan diturunkan ke dunia. Akhir pembahasan kita adalah bahwa setelah turun ke dunia, Allah turunkan wahyunya kepada Adam dan Hawa. Kata Allah, فَمَنِ اتَّبَعْ هُدَايَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى.
Siapa yang mengikuti petunjukku, dia enggak akan tersesat dan dia enggak akan sengsara. Yani wa imma ya'tiyannakum minni huda. Allah katakan nanti kalian di dunia hidup turun-temurun dan bisa jadi ya'tiyannakum minni huda. Bisa jadi akan datang kepada kalian bimbingan petunjuk hidayah. Faman tabi'a hudaya, dan siapa yang mengikuti petunjukku, dia enggak akan tersesat dan enggak akan sengsara. Sebaliknya, man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sengsara. Sampai pada kalimat wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan ingat, adab neraka di akhirat lebih dahsyat lagi dan lebih kekal lagi. Artinya dengan kehidupan dunia yang sengsara itu sudah adab. Dan di akhirat akan ada adab yang lebih dahsyat dan lebih kekal. Baik, berarti catatan pentingnya adalah bahwa Adam memang ditakdirkan oleh Allah untuk hidup di dunia, dan Allah sudah berjanji akan mengirimkan huda, akan mengirimkan petunjuk, hidayah, bimbingan. Wa hudahu alladhi wa'adana bihi huwa irsaluhur rusul. Perhatikan di kitab kalian. Kata muallif, dan huda yang dijanjikan oleh Allah kepada anak Adam huwa irsalur rusul. Hudanya adalah diutusnya para rasul-rasul. Membawa huda, membawa petunjuk. Wa qad waffa bima wa'ada subhanahu. Dan Allah telah menepati janjinya subhanahu wa ta'ala. Fa arsalar rusula mubashirina wa mundirin. Maka Allah utus rasul demi rasul memberitakan kabar gembira dan memperingatkan peringatan-peringatan. Memberitakan kabar gembira barang siapa yang mengikuti petunjuknya, hidayahnya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Ini mubasyirin. Memberitakan kabar gembira. Wa mundirin. Dan memberikan peringatan. Yaitu barang siapa yang berpaling dari peringatan ini, maka dia akan mendapatkan ma'isyatan dhanka, akan menghadapkan atau mendapatkan kehidupan yang sengsara di dunia, dan akhirat akan mendapatkan azab, asyadda azaban wa abqa. Akan lebih dahsyat azabnya dan lebih kekal. Itu peringatan. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Agar tidak ada lagi bagi manusia alasan setelah datangnya rasul-rasul. Enggak ada alasan untuk berkata, saya tidak tahu, saya tidak dengar, saya enggak ingat. Enggak bisa. Karena Allah telah utus rasul demi rasul. Ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka diutuslah awaluhum Nuh. Diutuslah rasul pertama, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Dan sampai Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahras ya Abdullah ala ma'rifata hadzal habl. Maka sungguh-sungguhlah perhatikan wahai Abdullah, wahai hamba Allah, untuk mengenali tali ikatan ini. Alladzi bainallahu wa baina ibadihi. Tali ikatan antara Allah dengan hambanya. Yaitu alladzi man istamsaka bihi salim. Siapa yang berpegang dengan tali ini selamat. Wa man dhayya'ahu atab. Dan siapa yang menyia-nyiakannya dia sengsara. Dia akan susah.
Apa talinya? Huda, petunjuk, hidayah yang dibawa oleh para rasul dari mulai Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahrus ala ma'rifati ma jara li abika Adam. Pertama, sungguh-sungguhlah untuk mengenali, mempelajari apa yang terjadi pada bapak moyangmu, yaitu Adam alaihi salam. Wa aduwaka iblis. Perhatikan apa yang terjadi pada bapak kalian, bapak moyang kalian Adam dengan iblis laknatullah alaihi. Wa ma jara li Nuhin wa qaumihi. Dan juga perhatikan apa yang terjadi pada Nabi Nuh dan kaumnya. Wa Hud wa qaumih. Dan juga perhatikan bagaimana Nabi Hud dengan kaumnya. Dan pelajarilah sejarah Nabi Saleh dan kaumnya. Dan pelajarilah bagaimana sejarah Ibrahim alaihi salam dengan kaumnya. Alaihimus salatu wassalam. Semoga salawat dan salam kepada mereka para anbiya. Wa Lutin wa qaumih. Dan perhatikan pula Nabi Lut alaihi salam dengan kaumnya. Dan perhatikan pula sejarah Nabi Musa alaihi salam dengan kaumnya. Dan sejarah Nabi Isa alaihi salam dengan kaumnya. Dan perhatikan sejarah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan kaumnya. Itu semua barakallahu fikum akan menjadi hujjah, akan menjadi faidah, pelajaran yang penting bagi kita kaum muslimin, akan memperkokoh keimanan, akan mengenali siapa kawan, siapa lawan. Dari sejarah pertama Adam dengan iblis, kita tahu bahwa kita turunan Adam, kita bersama Adam, dan iblis adalah musuhnya Adam, musuhnya anak turunan Adam, musuh kita semua. Harus kita kenali itu. Sehingga kita tahu makna ayat Allah subhanahu wa ta'ala, inna syaitana aduwwan lakum, fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan musuh bagi kalian, maka jadikanlah syaitan sebagai musuh. Ini perlakukan sebagai musuh. Kita hindari, kita jauhi, kita selisihi. Barakallahu fiikum. Wa'arif ma qassahu ahlul ilmi min akhbarin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa qawmihi wa ma jara lahu ma'ahum fi Makkah wa ma jara lahu fil Madinah. Dan juga kenalilah, pelajarilah kisah yang dibawakan oleh para ulama dengan bukti-bukti yang otentik, dengan dalil-dalil yang pasti. Perhatikan sejarah yang mereka tulis tentang berita-berita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan kaumnya, bagaimana di Mekah, bagaimana sampai beliau hijrah, bagaimana sampai beliau terusir dari Mekah, dan bagaimana beliau di Madinah, dan bagaimana Allah memenangkannya dan membuka kota Mekah kembali. Inna fatahna laka fathan mubina. Kami berikan untukmu kemenangan besar, kata Allah SWT. Perhatikan bahwa semua itu akan menjadi sejarah yang penting, yang menjadi pelajaran buat kita semua. Wa'arif ma qassal ulama an ashabih. Kenalilah apa yang dikisahkan oleh para ulama tentang para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mereka para sahabat menjadi sahabat-sahabat Rasulullah bukan kebetulan.
tetapi ditakdirkan oleh Allah dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pilihkan bagi nabinya, Allah pilihkan bagi rasulnya orang-orang istimewa. Orang-orang yang Masya Allah, mu'minun taqi, beriman dan bertakwa, yang mengorbankan hartanya dan nyawanya fi sabilillah, mengorbankan harta mereka, nyawa mereka, tenaga mereka untuk mendukung Rasulnya alaihi salatu wassalam. Pelajari itu. Bagaimana keadaan mereka, wa ahwalihim, wa a'malihim. Perhatikan keadaan mereka, perhatikan semangat mereka, amalan-amalan mereka. La'allaka an ta'rifal Islam wal kufur. Niscaya engkau akan mengenali bagaimana keislaman dan bagaimana kekufuran. Dengan sejarah kita akan mengenali bagaimana sikap musyrikin Quraisy dan musyrikin jahiliyah yang bersamanya. Bagaimana sifat mereka, bagaimana sikap mereka, bagaimana jahatnya mereka, bagaimana tipu daya mereka, bagaimana liciknya mereka. Dan juga kita bisa mengenal bagaimana kaum mukminin, shadiqin, orang-orang yang jujur, orang imannya, orang-orang yang kokoh imannya, orang-orang yang betul-betul setia kepada Rasulullah SAW dan kokoh dalam la ilaha illallah. Sampai mereka terbunuh sekalipun, mereka tetap berkata la ilaha illallah. Disiksa, dicambuk, ditindih dengan batu besar di tengah terik panas matahari. Disuruh untuk mengucapkan kalimat kufur yang terucap hanya ahad. Ahad. La ilaha illallah. Esa. Esa. Allah Maha Esa. Akhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akan kita kenali dengan sejarah. Fa innal Islam al-yawm gharib. Karena Islam pada hari ini sangat asing. Asing dalam artian tidak banyak dikenal. Kalian jangan berbangga dengan banyaknya kaum muslimin. Tapi kan muslimin mayoritas, sangat banyak jumlahnya, 90% umat Islam, begini dan begitu. Iya, coba terangkan kisah para sahabat. Di sini mereka akan terbengong-bengong. Masa sampai seperti itu? Masa kita harus sampai mengorbankan nyawa hanya untuk memegang kalimat la ilaha illallah? Akan terheran-heran karena keislaman yang hakiki, keislaman yang benar-benar Islam hakiki itu terasa asing di zaman kita. Oleh karena itu, perlu kaum muslimin belajar sejarah. Mempelajari sejarah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Fa innal Islam al-yawma gharib. Karena Islam pada hari ini sudah mulai asing, tidak banyak dikenal. Wa aktsarun nasi la yumayyiz bainahu wa bainal kufri. Karena pada hari ini manusia tidak bisa membedakan mana Islam, mana kufur. Pada hari ini manusia hampir-hampir nggak bisa membedakan mana Islam, mana kufur, karena hampir semuanya tersamar, tidak jelas, tercampur antara keislaman dengan kekufuran. Wa dzalika huwal halak alladzi la yurja ma'ahu falah. Dan ini barakallahu fikum ambang kehancuran. Tersamarnya Islam dan kufur itu adalah ambang kehancuran. Yang la yurja ma'ahu falah, yang hampir-hampir tidak diharapkan akan terjadi kebaikan kalau keislaman dan kekufuran tercampur jadi satu. Lebih menyedihkan lagi, adanya oknum-oknum yang sengaja ingin mencampur adukan antara Islam dengan kufur. Ingin mencampur adukan antara semua agama yang mereka istilahkan peleburan agama atau sinkretisme agama.
Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Taib, adapun yang pertama, kisah Adam dan Iblis. Pertama perseteruan terjadi adalah ketika Adam diciptakan dan Iblis dengki, hasad. Fala ziyada ala ma dzakarallahu fi kitabih. Adapun kisah Adam dan Iblis maka tidak perlu tambahan apa-apa. Cukup dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Fala ziyada ala ma dzakarallahu fi kitabih. Maka tidak perlu ada tambahan lagi persis seperti apa yang ada dalam Al-Quran. Apa yang kalian ingat wahai talabah? Apa yang kalian ingat wahai para santri tentang ayat-ayat tentang atau kisah Iblis dan Adam? Naam. Ayat itulah yang pertama. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan isjudu li Adam fasajadu illa Iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kata Allah, ingatlah ketika kami perintahkan kepada para malaikat untuk sujud penghormatan kepada Adam. Jadi menghormati Adam, memuliakan Adam. Fasajadu. Diperintahkan untuk sujud, semuanya sujud. Illa Iblis. Kecuali Iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis menolak dan sombong. Dan Iblis termasuk makhluk pertama yang kafir menentang Allah. Enggak mau sujud pada Adam. Enggak mau menghormati Adam. Enggak mau mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat apa berikutnya? Berikutnya adalah ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan kepada Iblis. Apa alasannya? Engkau menolak untuk sujud pada Adam. Engkau menolak untuk menghormati Adam. Ya Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai Iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Lihat ikhwan fillah azakumullah. Allah pertanyakan kepada Iblis, ma mana'aka? Apa yang menghalangimu untuk sujud pada Adam yang aku ciptakan secara istimewa, yakni langsung dengan kedua tangannya. Adapun makhluk-makhluk lain Allah ciptakan dengan kun fayakun. Allah ciptakan dengan kalimat kun yang bermakna jadilah, maka jadilah dia. Kecuali Adam, Allah bentuk dengan tangannya sendiri. Dan tentunya tangan Allah tidak seperti tangan apapun, tidak sama dengan tangan apapun. Dan itu keistimewaan Adam. Ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu biyadai. Astakbarta. Apakah engkau sombong? Antakuna minal alin. Atau engkau termasuk yang paling tinggi. Ikhwani fillah azakumullah. Apa ayat berikutnya? Ayat berikutnya ternyata alasan iblis Allah sebutkan dalam Quran. Ternyata alasannya adalah kesombongan. Alasannya adalah akalnya sendiri. Otak-atik otaknya sendiri. Ana khairun minhu. Khalaqtani min narin. Wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Karena aku lebih mulia, harusnya dia yang menghormati aku. Bukan aku yang menghormati dia. Barakallahu fiikum, berarti kesesatan pertama dalam sejarah adalah kesesatan iblis yang menentang perintah Allah dengan otaknya. Atau menentang perintah Allah dengan pendapat pribadinya.
Menentang Allah dengan pendapat ra'yunya sendiri. Menentang perintah Allah usjudu li Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami perintahkan kepada para malaikat sujudlah pada Adam sebagai penghormatan. Fasajadu, semuanya taat sujud. Illa iblis. Ternyata alasannya perintah Allah itu ditolak dengan bukankah aku lebih baik dari dia? Bukankah aku lebih tinggi? Bukankah aku ciptakan dari api? Bukankah berarti. Kalau begini berarti begitu. Kalau begitu berarti begini. Alasan ini, barakallahu fikum, adalah alasan iblis. Hati-hati. Alasan iblis. Bukankah aku lebih baik dari dia? Sehingga pelajaran penting bagi orang yang membaca sejarah ini adalah dia nggak akan membantah perintah Allah dalam Quran dengan kalimat bukankah. Bukankah saya begini? Bukankah saya begitu? Bukankah zamannya lain? Bukankah zamannya berubah? Bukankah ini situasi dan kondisi? Bukankah sikon? Bukankah situasi? Bukankah? Itu alasan klasik. Alasan kuno. Alasan iblis ketika menolak untuk menghormati Adam. Alasan iblis, musuh manusia. Bukankah kamu manusia? Bukankah kami manusia? Bukankah kami dan kalian seluruhnya adalah turunan Adam? Harusnya marah kepada syaitan. Dan memusuhi syaitan. Memusuhi iblis. Dan permusuhannya adalah dengan jangan meniru iblis. Jangan memakai alasan iblis dalam menolak ayat dan hadis. Barakallahu fiikum. Dengan demikian, barakallahu fiikum, kita akan membaca lagi ayat berikutnya tentang syaitan. Apa itu? Sebutkan yang kalian hafal. Ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Naam. Allah kutuk iblis. Allah melaknat iblis. Alaika la'na ila yaumiddin. Atasmu laknat dariku, kata Allah, sampai hari kebangkitan nanti. Taib, apa selanjutnya? Setelah Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis, ayat berikutnya mengisahkan bahwa iblis tidak terima dilaknat. Maka dia berkata kepada Allah, wa bi'izzatik la'ughwiyannahum ajma'in. Sungguh demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku akan sesatkan turunan Adam agar mereka pun dilaknat seperti aku, agar mereka pun masuk neraka jahanam seperti aku, agar mereka mendapatkan kejelekan seperti aku. Ini sifat iblis berikutnya. Apa itu sifatnya? Ketika dia sudah terjerumus dalam kejelekan, dia ingin manusia pun sama. Harus masuk juga, terjerumus juga dalam kejelekan. Aku dilaknat, mereka pun harus dilaknat. Aku dimasukkan dalam neraka jahanam atau diancam dengan jahanam, mereka pun harus masuk dalam neraka jahanam. Astagfirullah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Iblis berkata di hadapan Allah. Salah satu ayatnya menyatakan wa bi'izzatik la'ughwiyannahum ajma'in, demi kemuliaan-Mu ya Allah aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Dan dalam ayat yang lain disebutkan la'aq'udanna siratakal mustaqim. Aku akan duduk di jalan-Mu yang lurus. Duduk di jalan yang lurus maknanya menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan duduk di jalan-Mu yang lurus. Aku akan sesatkan mereka seluruhnya.
Aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kiri, dan dari kanan. Untuk aku sesatkan mereka. Dan niscaya engkau, ya Allah, enggak akan mendapati mereka bersyukur kepadamu. Lihat jahatnya iblis. Akan menyeret turunan Adam yang bernama manusia untuk menjadi manusia yang tidak syukur. Untuk menjadi orang-orang yang tidak syukur. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan iblis juga mengakui di hadapan Allah bahwa yang akan selamat, yang aku tidak bisa menggoda mereka, adalah hamba-hamba yang ikhlas. Kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Maka wahai manusia, wahai turunan Adam, hendaklah kita menjadi mukhlisin. Orang-orang yang ikhlas beramal karena Allah, beribadah karena Allah, mentaati perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, karena mengharapkan ridha Allah. Ikhlas. Jangan karena harapan apapun, jangan karena harapan dunia, jangan karena harapan pujian, jangan karena harapan kedudukan, jangan karena harapan ketenaran, jangan karena harapan popularitas, jangan. Sebab itu akan mudah diseret oleh syaitan ke dalam kesesatannya. Orang-orang yang tidak ikhlas akan mudah diseret oleh syaitan ke dalam hizibnya, ke dalam golongannya. Syaitan tidak akan mampu menggoda orang yang ikhlas. Fakunu minal mukhlisin. Karena iblis berkata di hadapan Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Maka jadilah kita dan kalian dan seluruh manusia menjadi orang-orang yang ikhlas, beribadah kepada Allah karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selamat dari syaitan. Itu faedah ketika kita membaca sejarah bagaimana kisah Adam dengan iblis. Artinya barakallahu fikum, sejarah ini benar-benar junudullah. Sejarah ini benar-benar tentara Allah yang akan bisa memacu dan memicu. Memacu semangat untuk beribadah kepada Allah, menambah keimanan, dan memicu semangat untuk kita berbuat dan beramal saleh. Barakallahu fiikum, nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.